Dalam kesempatan ini pertama-tama mari kita panjatkan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga siang hari ini kita bertemu bersilaturahmi dalam acara dengan di Padepokan Agung SHTRATE Pusat Jalan Merak dan Madiun tanpa apapun. Sebelumnya perkenalkan nama saya, kalau nggak kenal sebelum jenengan mengenalkan satu persatu. Nama saya adalah Muhammad biasa berarti saya sebagai Mas maaf melalui komunikasi by WA saya dengan Kumayan juga baru ketemu hari ini karena masih beliau menemukan kontak WA online-nya Mas sehingga kontak lewat itu. Dan mohon maaf saya agak terlambat Kumayan karena saya baru balik dari Bali juga ikutan acara iklat pelatih basic Gereja SHTRATE. Mestinya dari Jakarta sudah ada teman yang bertugas di sana. Saya ingin ketemu karena acara ini mewakili mahasiswa perguruan perlu kami sampaikan bahwa sejarah SHTRATE bagaimana saya tidak pernah di Padepokan tahu pengalaman Anda di Padepokan pas dengan yang bercerita posting foto Anda di Facebook atau di media sosial dengan apa minimal tahu apa SHTRATE. SHTRATE adalah sebuah organisasi perguruan pencaksilat tertua di Indonesia. Berdiri pada tahun 1922 sebelum Indonesia merdeka. Berdirinya yaitu di Pilang Bangau Madiun. Berdiri di Pilang Bangau Madiun. Santai saja, nanti kalau dengan ingin lebih detail secara tertulis dengan saya kasih tahu website resminya bisa dilihat di sini. Sudah garis umum besar sebagai sebuah organisasi pencaksilat tertua di Indonesia. Tentunya saat ini tidak kurang dari 2,5 juta anggotanya yang menyebar di seluruh Indonesia bahkan luar. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia, utamanya generasi muda Indonesia. Karena apa? Pencaksilat adalah budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia. Mohon maaf kalau tinju, taekwondo atau apa mungkin itu adalah sebuah yang masuk ke Indonesia dan dipelajari oleh masyarakat. Tapi kalau pencaksilat, kalau sekarang ada di Amerika, ada di mana itu semua mengaku sudah ada jawaban. Peninggalan Indonesia, maka tidak perlu dianggap ketika saat ini di luar perguruan yang lain 2,5 juta pemuda Indonesia sebagai bentuk rasa untuk memulih budaya aslinya. Kemudian kalau sejarah selesai bisa dilihat di web. SHTRATE berasaskan Pancasila, sehingga kalau boleh saya katakan semua anggota SHTRATE ini ya tentunya tidak hanya khusus orang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, agama yang diakui di Indonesia. SHTRATE mengadopsi sebuah keterbukaan, kebersamaan. Makanya saya sangat senang adik-adik mahasiswa ini hadir di Padepokan ini untuk sedikit mengenal apa itu SHTRATE. Dan perlu saya tegaskan bahwa di SHTRATE adalah keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman agama. Dan yang hadir di hadapan saya ini adik-adik mahasiswa dari berbagai suku dunia, karena berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Mungkin juga yang dari
sebuah pulau ada sukunya apa, rasnya apa, dan saya yakin yang hadir di hadapan saya ini juga tidak semuanya beragama Islam. Dan itulah kesejahteraan. Kalau Anda adik-adik datang ke sini, berarti Anda sudah tepat. Disinilah kesejahteraan sebuah organisasi pencaksilat pertama tertua di Indonesia, mengakui sebuah keberagaman, dan disinilah keberagaman itu juga terpanjang. Gitu ya. Kemudian dalam menjelang satu abad kelahirannya, 1922 lahir, sebentar lagi 2022. Insya Allah Zakat ini akan memperingati 100 tahun satu abad kelahiran. Dan ini satu-satunya organisasi pencaksilat yang insya Allah 1 tahun ke depan, tinggal berapa bulan ini, akan berumur 100 tahun. Kalau boleh saya katakan, jarang organisasi pencaksilat, bahkan jangankan pencaksilat, organisasi apapun di Indonesia jarang yang berumur 100 tahun. Kalau boleh saya cuplik, mungkin organisasi Muhammadiyah 1912, Kesejahteraan 1922, Nahdlatul Ulama 19. Insya Allah kita masuk ke besar organisasi apapun di Indonesia. Menjelang satu abad 100 tahun kelahirannya, Kesejahteraan ini sudah menyebar tidak kurang dari sekitar 341 pengurus cabang. Pengurus cabang itu adalah pengurus di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Bahkan ada sekitar 15 kepengurusan di tingkat di luar negeri. Ada cabang Hong Kong, cabang Malaysia, cabang Singapura, cabang Timor Leste, kemudian ada Saudi Arabia, Mesir, Taiwan, Korea Selatan, Belanda, Amerika, dan masih banyak. Ini adalah sebuah perjuangan yang sebuah organisasi pencaksilat asli Indonesia, tapi sekarang sudah mulai besar ke internasional. Itulah kesejahteraan, itulah Indonesia. Di mana kita selalu akan sering melakukan pertandingan-pertandingan maupun pagelaran-pagelaran pencaksilat ini ke luar negeri, sehingga keberadaan pencaksilat pada umumnya kesejahteraan ini diakui keberadaannya. Harapan kami juga melalui adik-adik mahasiswa yang saat ini mengikuti program mahasiswa terbuka, pertukaran mahasiswa yang kebetulan saat ini di Madiun, bisa menyampaikan apa yang kalian tahu tentang kesejahteraan, di mana utamanya juga akan berkembang kesejahteraan di provinsi atau kotanya dengan sebagai besar. Dan mudah-mudahan bagaimana kesejahteraan bisa berkembang di UKM Universitas Perguruan Tinggi, karena saat ini juga sudah tidak kurang dari 75 UKM pencaksilat di Indonesia. Dan itu setiap bulan kita melakukan Zoom meeting dengan pengurus-pengurus UKM yang sudah ada, monggo. Ini kan sudah ada di pagi ini, bagaimana di sana, harapan adik-adik bisa mengenal. Foto ya. Kemudian dari 341 cabang pengurus kabupaten kita juga ada sekian ribu pengurus Kalau boleh saya ambil contoh, karena saya asli Ponorogo itu ada di pusat kecamatan. Kemudian kalau di pengurus di tingkat rayon, nama desa atau kelurahan namanya pengurus rayon. Kalau saya ambil contoh di Ponorogo 307 desa, sektor 307 desa. Empat desa itu ada 2 pertanian, dia desa. Itulah SHT. Kemudian sebagai sebuah organisasi Tinggal dari YouTube ya. Mendekati satu abad ini, program-program rangkaian kegiatan itu sudah kita mulai.
Di antaranya adalah lomba desain logo Saklapa, lomba cipta lagu himne Saklapa, lomba cipta lagu wajib Saklapa, lomba cipta jurus bila didaktis. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah lomba desain monumen Saklapa. Ini lumayan memang kita untuk satu orang. Padepokan kita ini nomor 10 jalan di sini. Ini namanya Gereja Satria Tama. Kemudian di sini ada logo Agung Satria Tama. Tempat dengan latihan lagi juga ada namanya tersendiri. Di belakang masih ada banyak ruang. Kemudian selatan itu ada gedung baru Padepokan Satria nomor 17 Inilah Padepokan komplek Padepokan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di Satria 2,5 juta anggota terdiri dari keberagaman agama, suku, ras, dan golongan. Pendiri Satria adalah Ki Harjo Utomo asli Madiun. Beliau adalah tokoh politik nasional, sehingga beliau juga mendapatkan anugerah sebagai pahlawan. Melalui seni pencaksilat Satria inilah dengan kekuatan kepengurusan yang sudah ada seperti anggota melalui pencaksilat ini kemudian kita juga tetap berpegang teguh dengan persatuan Indonesia. Selalu kita berjuang jiwa dan semangat NKRI. Dan itu sudah sejak tahun 1994 kalau tidak salah program NKRI yang kita mati itu sudah berjalankan kepengurusan pada di samping pencaksilat tentunya karena kebetulan pendiri Satria ini dimakamkan di kemudian sejarah kepengurusannya melalui masa Supana, kemudian masalah taman dan sehingga ternyata dalam perkembangannya hampir setiap minggu tidak kurang dari si Madiun ini melakukan kita pengurus besar yang membuat sebuah kegiatan yang namanya ziarah program programnya ziarah biasanya mereka akan ziarah di yang mau maka dan mereka yang memberikan paketan itu efek dari ziarah makam program ziarah makam yang hadir seluruh Indonesia bahkan gantian sehingga kalau cabang Prinsip langsung nggak tambah harus ada surat tertulis ke pusat jadwalnya efeknya adalah dari sisi ekonomi kalau ini nantinya terkemas dengan baik berapa nilai rupiah yang bergerak di hari itu terhadap perekonomian secara umum ke sini
mereka butuh makan, makanya banyak warung-warung kecil tempat makan berapa sehingga nilainya adalah itu berdampak sisi ekonomi itu sekilas pertimbangan untuk perebutan anggota di anggaran dasar dan rumah tangga SHTRAT dijelaskan bahwa anggota SHTRAT itu ada dua, warga yang sudah disesuaikan seperti saya sebagai masing-masing gratis dari Lamongan itu adalah orang yang sudah melakukan program proses latihan mulai dari tingkat lolos dan itu kemudian khas warga disahkan pada bulan Juli setiap tahun. Seluruh Indonesia misalnya berselalu bulan itu namanya warga. Kalau yang ikut latihan program kalau yang mengenal sedikit program latihan insya Allah 34 provinsi sudah itu kemudian tempat ini di Padepokan Ekonomi ada namanya komisariat. Komisariat itu organisasi relatif setingkat atau dia punya komisariat IAIN Ponorogo, komisariat Monitor Malang, kemudian Twin Lamongan dan sebagainya. Itu namanya komisariat karena ini di Padepokan sehingga dibentuk komisariat Pak. Itu komisariat Padepokan. Di sini hampir setiap hari dengan program mulai adik-adik strategik anak Indonesia itu ada program pengenalan pencaksilat usia dini, tidak mengenal umur, masih kelas 1, masih SD, SMP. Kemudian ada program remaja usia SMA lah, kemudian ada dewasa dan bahkan ada yang privat itu bagi orang yang sudah di umur sepuh tapi semangatnya untuk mengetahui dan ikut latihan sangat tinggi sehingga program ini ada program di situ. Tapi setiap hampir latihan di area Padepokan. Mungkin dari sini ada yang menanyakan atau apa? Sebentar, di SHTRAT ini ada saudara. Kalau namanya saudara, senior ke adiknya panggil adik, mas, mbak. Jadi biar agak suasana tempat ini juga agak lebih, ya saya minta dipanggil mas saja. Gimana saya panggil adik-adik tadinya kan? Salah satunya adalah jadi kalau asasnya Pancasila, dasarnya SHTRAT ini ada 5. Pertama adalah persaudaraan, kedua olahraga, ketiga yang keempat bela diri, kelima kerohanian. Saya hanya akan bicara yang pertama karena berkaitan dengan pertanyaan adik saya. Adik dari Makassar. Jadi persaudaraan itu SHTRAT artinya adalah ikatan batin antara sesama anggota SHTRAT yang tidak bisa dipisahkan. Ikatannya adalah batin dan lahir.
Sehingga bisa disimpulkan kalau seseorang seperti warga SHTRT seperti saya ini sudah mengakui batinnya, mengakui saudara-saudaranya dan dulur saudara, insya Allah lahirnya juga mengakui saudara. Tapi beda kalau lahirnya mengakui saudara, batinnya belum, ini kan beda. Di SHTRT persaudaraan yang dimaksud ini adalah ikatan batin. Usia 100 tahun tentunya tidak gampang dan tidak semua. Itu adalah prosesnya. Wajar sebuah organisasi dalam perjalanannya mengalami dinamika-dinamika. Baik dinamika itu yang baik terhadap organisasi maupun goncangan-goncangan. Wajar. Ibarat sebuah kapal, kita dermaganya di X, kita akan menuju ke sana. Kalau kita mengalami sebuah jalan yang beronjak, jalan yang lurus, jalan yang seperti tol, mungkin bahkan menemui jembatan putus. Itu adalah tapi karena dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, alhamdulillah, riak-riak, kerikil-kerikil, dinamika yang saya katakan akhirnya bisa terselesaikan sehingga organisasi ini bisa berumur menjelang 1 tahun. Kuncinya adalah persaudaraan. Apapun dalam perjalanan organisasi SHTRT, kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara organisasi, kita sepakat kita kembali ke aturan masa kini. Karena SHTRT ini sejak pada waktu berdiri pada tahun 1920 ini adalah Pagura, tidak ada organisasi. Hingga pada akhirnya pada tahun 1948 melalui Kongres SHTRT pertama, Pagura SHTRT ini melalui persetujuan pendiri pada waktu Ki Hajar Raja berubah menjadi sebuah organisasi karena tuntutan keadaan. Sehingga kalau kita katakanlah mungkin menemukan sebuah permasalahan wajar, tapi kita sepakat ayo kembali ke Pagura. Kita sama saudara, disahkan sudah disumpah sebagai saudara. Kita ketemu, apa sih masalahnya? Ya sudah, kalau saya salah, saya minta maaf, diikram. Meskipun saya lebih tua, mungkin saya minta maaf atas itu, ya selesai. Sehingga kita kembali lagi bersama-sama untuk mengembangkan, menjalankan program organisasi. Ada yang lain? Ya. Kesempatannya perkenalkan, nama saya dari Alhamdulillah Timur, Provinsi Maluku Utara, asal universitas di Universitas Patimura, tepatnya di Kota Ambon. Di sini saya bertanya, makna dan nama SHTRT itu apa? Terus dari setiap strata ya Pak, saya bilang strata yang tadi Bapak bilang di Satria Tama, terus yang di sana gedung-gedung ini itu membedakannya gimana? Terus bagaimana sampai pencak silat ini bisa terkenal sampai ke luar negeri Pak? NTT ya? Dari Maluku Utara. Kemarin tanggal 3, 4, 5 juga ada penataran bahasa juri di Semaluku dan NTT kalau tidak salah. Tempatnya di mana? Lupa saya. Ya, terima kasih. Bunga teratai adalah bunga yang bisa hidup di tanah, air, bahkan di udara meskipun itulah SHTRT. Dengan bisa hidup di mana-mana ini filosofinya bahwa orang SHTRT, warga SHTRT tentunya bisa hidup di mana-mana. Kita kembalikan hidup di golongan X, di golongan A, di golongan bisa hidup berdampingan dengan yang beragama Islam, Hindu, Katolik, Kristen, bisa hidup berdampingan dengan masyarakat suku ras X, A, B, C, dan sebagainya. Itulah makna bisa hidup di mana. Samping bunga yang indah tentu. Kemudian padepokan ini ya tentunya dibangun secara bertahap. Kalau boleh saya ambil contoh, mungkin di Universitas Patimura yang ini sama disampaikan, mungkin ada fakultas hukum gedungnya ada di sini, fakultas kedokteran, fakultas ekonomi dan sebagainya. Demikian juga di sini, namanya Pendopo Agung.
Ya, namanya Pendopo Agung itu adalah sebuah tempat untuk melakukan kegiatan yang tentunya bersifat khusus. Makanya ditutup pintunya. Tidak semua kegiatan bisa. Kemudian Gereja Satria Tama ini adalah tempat bertemunya ya seperti dulur-dulur dari Lamongan dan sebagainya yang bebas masuk di sini. Dan ini adalah simbolisasi Gereja Satria Tama. Artinya, ketika seseorang foto di sini, itu sudah tahu bahwa ini di Padepokan Desa. Kemudian di tempat yang bangunan baru, Gereja Geraha Budaya di nomor 17, agak ke barat depan lapangan itu. Ya, kalau untuk pengesan bisa berkapasitas sekian ribu, lebih luas. Kemarin kegiatan parapatan luhur juga dilakukan, lebih representatif. Kemudian bagaimana Satria ini bisa berkembang se-Nusantara? Tentunya hierarkis rasa memiliki Satria ini bagi warga Satria disahkan. Mereka ditempa selama latihan dari tingkat polos, jambon, hijau, putih, sehingga mempunyai rasa handar beni memiliki Satria ini sangat kuat. Sehingga ketika seseorang warga Satria itu asal madiun atau manapun, ketika dia karena pindah tugas atau mungkin ikut program transmigrasi atau karena hal lain menempatkan dia keluar dari daerah asalnya, di mana bumi dipijak, disitulah dia harus mengembangkan, mempunyai tanggung jawab. Kuncinya sangat sederhana. Jadi bukan sebuah fasilitas dari birokrasi atau tidak, tapi itu berkembang dari kemauan yang tulus dari warga Satrate yang memang sangat mempunyai kepedulian untuk mengembangkan Satrate. Demikian juga di luar negeri. Siapapun warga Satrate yang ada di katakanlah Mesir, karena kebetulan ada saudara sini yang juga kuliah di Al-Azhar, sehingga dia memperjuangkan bagaimana Satrate ada di sini. Kemudian dari dulur-dulur yang bekerja di kedutaan mungkin Saudi Arabia, di samping dia bekerja, dia mempunyai keinginan untuk mengembangkan Satrate dengan kearifan lokal di Saudi Arabia, di Hong Kong. Saya pernah datang di komisariat Satrate Hong Kong, cabang Hong Kong, sangat luar biasa. Mohon maaf, mereka BMI dari Indonesia yang bekerja di luar negeri, yaitu di Hong Kong. Karena hari Minggu itu diberikan kesempatan keluar dari rumah majikan, mereka berkumpul di kos mingguan. Itu mereka lakukan, mereka manfaatkan untuk latihan Satrate. Senin sampai Sabtu mereka kerja, Minggu keluar untuk mencari suasana, mereka gunakan, manfaatkan untuk melatih, dan sehingga kemajuan Satrate di cabang Hong Kong sangat luar biasa besar. Demikian di Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan sebagainya. Sangat sederhana. Kembalinya adalah dari warga Satrate yang sangat konsisten dan sangat mempunyai pemikiran di mana bumi dipijak, disitulah dia berkesempatan, berkeinginan, bertujuan mengembangkan organisasi yang dia cintai, yaitu Satrate. Sederhana. Bisa dipahami, Mbak? Ya, apa jadi berarti ya, kalau misalnya di luar negeri itu untuk murid-muridnya juga orang luar negeri yang misalnya dari Hong Kong juga mereka belajar. Campur. Jadi ada yang di Hong Kong itu BMI Indonesia yang belum latihan di Satrate. Akhirnya latihan justru di sana. Dan juga ada dari luar negeri, Belanda, Inggris, bahkan saya sempat kirimin foto itu latihan Satrate di Inggris itu di salah satu wilayah lapangannya di Istana Buckingham. Luar biasa. Coba kalau itu kita menggunakan aturan yang sedemikian rupa, kayaknya nggak mungkin harus melalui ini, tapi melalui rasa keinginan warga Satrate yang kebetulan mungkin bekerja
tidak tahu sebagai apa di lingkungan Istana Buckingham, sehingga melalui komunikasi yang elegan tentunya, saya pernah dikirimi sebuah foto itu mereka latihan di salah satu halaman Istana Buckingham. Luar biasa. Kuncinya adalah kemauan dari warga Istana. Makanya latihan strategi sesuatu jambon hijau nggak bisa cepat-cepat. Itu adalah di samping mereka mempelajari jurus, senam, dan lain sebagainya. Ini adalah pembinaan pendidikan karakter dari orang yang bukan strategi dibuat sedemikian rupa sehingga dalam proses itu mereka siap disahkan dengan karakter strategi yang sangat luar biasa, tentunya sesuai dengan tujuan berdirinya strategi, yaitu untuk mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Tahu benar dan salah, saya nggak mungkin bicara Mas di Ikrar ini harus bantu ibunya, enggak. Kuncinya budi luhur ini menurut saya bagaimana kita menjalankan perintah agama kita masing-masing dan menjauhi semua larangan agama kita masing-masing. Itu. Ada yang lain? Nanti dulu yang laki-laki. Dik siapa? Gorontalo. Fasilitas tertentu masuk ke organisasi ini dan apa sanksi atau konsekuensi yang bisa diberikan pada pelanggar seperti aturan dikeluarkan atau Terima kasih Dik Rivaldo dari Gorontalo. Di sana juga sudah ada latihannya. Mestinya mesti dia pelan. Jadi syarat mengikuti program latihan SATRAT ini yang jelas kalau di Indonesia, warga negara Indonesia, kita tidak mempertimbangkan karena ini akan mencak silat mereka kekurangan fisik, cacat atau apa, kita tidak melakukan. Siapapun boleh ikut latihan SATRAT, laki-laki, perempuan, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Dari Ambon, dari Papua, dari Timor Leste, dari manapun boleh. Yang saya katakan di depan SATRAT adalah keberagaman. Jadi banyak, mungkin sekarang ini aja saya nggak mungkin ketemu dengan Dik Rivaldo kalau Dik Rivaldo tidak datang ke Padipoli dalam konteks ketika kita bicara sama. Saya tidak mungkin kenal dengan sedulur yang ada di Inggris, USA, yang komunikasi dengan saya kalau saya bukan warga saya di Timor Leste. Inilah keberagaman dia. Justru saya katakan di depan, melalui pencak silat ini secara pribadi dan banyak dialami oleh warga SATRAT lainnya. Kita kalau sudah ketemu, saya tidak akan bilang kamu dari Timor Leste, kamu dari Inggris dan sebagainya. Yang ada adalah satu kali sedulur. Ini dahsyat kembalinya ke persaudaraan. Jadi ada kita temukan banyak di media sosial yang punya kaki, nggak punya tangan dua, dia lagi semampu. Usia pun ada yang umur 80 tahun baru. Ketika kita tanya apa, untuk apa? Untuk cari persetujuan. Itu yang mereka lakukan. Sehingga kita bisa melihat saudara kita yang dengan kekurangannya tidak punya kaki. Mereka ingin ikut masuk sebagai siswa SATRAT ini dengan pertimbangan tertentu. Ada yang memang ingin bisa pendaksilat. Tapi ketika mereka menyatakan bahwa saya ingin cari saudara desa, saya katakan SATRAT tidak melarang siapapun. Itulah saya. Kemudian sanksi. Sebuah organisasi apapun termasuk SATRAT tentunya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai hukum tertinggi aturan di sebuah organisasi tertentu. Warga SATRAT kalau sudah disahkan tentunya juga
katakan ada anggota, ada siswa, ada warga yang sudah sekolah. Tentunya ada aturan-aturan khusus yang diatur dalam ADART bahwa seseorang warga Satrat itu kalau melanggar bla 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 ini ada beberapa sanksi. Ya, sanksi bermacam-macam. Sanksi yang paling berat adalah dicabut keanggotaannya sebagai kita tidak bisa detail masuk ke dalam. Detailnya di rival dulu ya. Ada yang lain? Sudah cukup? Monggo. Perkenalkan, nama saya Fedia dari Ambon. Di sini pertanyaan saya terkait tingkatannya. Apakah misalnya dari siswa untuk menjadi seorang pendekar itu ada syarat khusus yang harus dilalui, Pak? Betul. Apa saja? Penguasaan materi ini ada tahapannya. Jadi kalau ban polos hitam pertama, ini bisa boleh dikatakan harus sudah menguasai senam 1 sampai 30, jurus 1A sampai 4D. Jambon nanti senamnya sekian sampai sekian, jurusnya sekian sampai sekian. Tentunya menguasai dan juga menguasai, ada tes tulisnya juga, tes karakter keesaan. Jadi kalau tingkat polos ini ada ajaran keesaannya, dikenalkan ini, etikanya ini. Tingkat jambon demikian, materinya, jurusnya ini, senamnya ini, materi keesaannya ini. Sampai hijau demikian, putih juga demikian, hingga terakhir itu ada tesnya masing-masing untuk naik ke sana. Ini tadi kalau masalah tes tingkat jambon dari ke hijau kalau masalah penjenengan pelatihan. Dan itu nanti terakhir tes warga. Bagaimana sebelum disahkan menjadi warga Satrat, mereka dites senam 1 sampai sekian, jurus 1A sampai sekian, kepribadinya demikian dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Ada yang lain? Monggo. Makanya Mas, nama saya Abdul, saya dari Provinsi Gorontalo. Kan PST berdiri tahun 1990. Itu aktual berdirinya sebelum ada pencegahan dari maksud kayak penolakan ini. Jadi begini, SHT ini lahir pada tahun 1922 di era penjajahan Belanda. Lahir sebelum Indonesia merdeka. Saya sampaikan tadi, perjalanan sejarahnya pendirinya Ki Hajar Harjautomo ini adalah tokoh pergerakan nasional yang akhirnya mendapat anugerah pemerintah. Jadi kalau penolakan jelas ada. Dan siapa? Ya dari penjajah. Karena yang Harjo ini sosok pemuda yang mempunyai kemauan keras bagaimana memberikan latihan pencak silat pada waktu itu pada generasi muda, yaitu latihannya sembunyi-sembunyi, tidak seperti sekarang. Karena pada waktu itu kalau ketahuan Belanda penjajah pada waktu itu ya ditutup, ditangkap kan begitu. Makanya dalam sejarah perjalanannya pendiri-pendiri sejarah SHT, SH ini tidak luput dari dipenjara di sini dan sebagainya. Jadi pertentangannya justru dengan penjajah pada waktu itu. Karena ini sebuah momok, kan gitu. Nah, itulah sejarah berdirinya SHT. Jadi kalau ngomong perjuangan, ya tidak perlu saya sampaikan lebih jauh. Kalau sosok Eyang Harjautomo sebagai pendiri SHT mendapat anugerah pahlawan kemerdekaan nasional, tentunya jangan paham positioningnya SHT pada masa penjajahan kayak. Dan SHT ini termasuk 10 perguruan pencaksilat historis, pencaksilat bersejarah. Ada 10 perguruan pencaksilat, salah satunya adalah SHT. Kenapa? Karena SHT adalah pencetus berdirinya IPSI, Indo Organisasi Pencaksilat di seluruh Indonesia. Pencaksilat historis ada 10. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti, tepatnya tanggal 2 September 2022, genap 100 tahun ini, SHT menasbihkan dirinya sebagai organisasi pencaksilat legenda. Historis dan legenda. Ada yang lain, Mas? Karena disebut tingkatan
Iya. Itu untuk naik tingkatannya ada waktunya apa? Nanti pas kita masih senam Relatif. Jadi programnya ada strategik, ada remaja, ada dewasa. Kalau saya dulu ikut remaja, saya ambil contoh saya saja. Jadi senam 1 sampai 30 dari ban polos untuk ke tingkat jam itu 1 tahun proses. Cuman saat ini karena juga situasi, biasanya latihan itu antara 1 tahun sampai 2 tahun. Saya dulu latihan 3 tahun. Jadi dalam jangka waktu, karena latihannya juga tidak seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali. Itu kebijakan pelatihnya dan kesepakatan bersama dengan siswa. Menyerap sebuah program senam jurus itu tidak. Kenaikan itu tidak bisa ditarget berapa bulan. Selama siswanya itu latihannya rajin-rajin, tidak ada yang absen dan sebagainya, sehingga penyerapan materi senam 1 sampai 30, jurus 1A sampai 4D mungkin itu butuh waktu berapa lama. Selagi pelatihnya sudah menyatakan siswa-siswanya bisa menerima konsep itu, ya dilakukan tes-tesan. Biasanya ya umumnya polos kejanggalan itu mungkin ya 4 sampai 5 bulan. Kalau yang sekarang ya. Ada yang lain? Ada yang bertanya Pak dari online. Iya. Silakan Mas Alan. Mbak Yesika tolong kamera hidupkan. Oke Mas Alan silakan. Mas Alan. Oke silakan. Enggak. Suaranya jelas. Silakan. Sudah buruan. Bisa dengar Pak Mas, kita Mas. Masa jurus pencak silat iksi, jurus perorangan esetrate dan sebagainya. Kalau program itu adalah program latihan remaja dan dewasa, ini juga beda lagi dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau boleh saya sampaikan contoh saya pada waktu latihan tahun sekitar 88 itu 3 tahun minimal. Tapi karena perkembangan zaman saat ini umumnya, saya katakan umumnya, latihan esetrate ini ya 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Ada yang privat, ada yang dewasa. Kalau yang privat ya paling tidak program dari polos ke jambon itu 4 sampai 5 bulan, yang lainnya menyesuaikan. Kalau boleh saya sampaikan, program polos ke jambon itu bisa dilaksanakan ketika seseorang itu, siswa itu sudah menguasai jurus 1A dan 4D, senam 1 sampai 30 minimal, menguasai maksudnya. Nah nanti untuk jambon ke hijau ada tahapan senam sekian, jurus sekian, kemudian kalau hijau ke putih, jurus sekian, senam sekian, hingga akhirnya dia akan dites warga. Bagaimana seluruh senam, jurus, dan materi-materi lain yang dia esetrate dikuasai, dan itu akan dites sehingga yang bersangkutan berkesempatan untuk disahkan atau tidak. Demikian, Mas. Baik, Mas Nuhun Bapak atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya bisa Pak. Soalnya saya mau bertanya lumayan banyak juga. Siap. Bagi adik-adik yang mungkin saat ini ikut pertemuan Zoom daring pada siang hari ini, termasuk Masnya, hal-hal apapun terkait esetrate silahkan klik link website Humas Esetrate Pusat, Humas resmi link resmi Esetrate Pusat, yaitu di www.esetrate.or.id. Dengan jenengan link di situ, jenengan bisa lihat Facebook resmi kami, Instagram resmi kami, YouTube resmi kami, dan WA online kami. Saya ulang, www.esetrate.or.id. Silahkan Anda akses di situ. Semua pertanyaan yang jenengan ingin tanyakan, insya Allah terjawab dengan jenengan membuka link website itu. Demikian Mas.
misalnya nih omae. Oke Pak, baca dulu Pak. Mungkin nanti saya langsung aja menuju web. Semoga di web tersebut juga saya bisa mendapatkan jawabannya. Siap. Yang saya butuhkan. Di Universitas Singaraja ya. Di web di Universitas Singaraja ya. Oke, yo ya. Itu kalau di Pulau Bali, Universitas Udayana sudah masuk di komunitas SH UKM Indonesia, sehingga setiap bulan melakukan Zoom meeting. Mudah-mudahan segera akan diikuti berdirinya UKM Komisariat SH di Universitas Singaraja. Sukses Mas. Ya tahu mengikat dia mati. Ngelek. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Ala pertanyaannya. Silakan mengikuti lagi ya. Jadi demikian, ini dari Universitas Singaraja. Kemarin kita ke Udayana, ternyata Universitas Udayana ini juga sudah masuk komunitas UKM SH setiap bulan melakukan dan kami waktunya tuan rumahnya Zoom meetingnya di Udayana. Besok akan dibuka oleh ada yang lain Mas? Kalau misalnya sejauh untuk pertandingan keluar itu yang diberangkatkan kira-kira berapa? SH terakhir, pertanyaan yang bagus. Ini sekaligus saya menginformasikan rencana rangkaian kegiatan Satu Abad SH yaitu kejuaraan pencaksilat internasional SH Cup peringatan Satu Abad. Makanya saya katakan di depan, saat ini kita sedang mempersiapkan pelatih wasit dan juri penataran diklat nasional di setiap provinsi. Pertama kemarin NTT, kemudian Bali, kemarin Jakarta, dan NTB. Juga hari ini juga penutupan diklat di Pontianak kalau tidak salah. Jadi 34 provinsi mulai minggu kemarin, insya Allah terakhir akhir Januari nanti semua kegiatan diklat pelatih wasit juri ini final. Artinya dalam diklat itu ada 2 item, yaitu pelatihan pencak ajaran dan peraturan wasit juri. Karena kita dalam Satu Abad ini akan mempersiapkan pertandingan pencak silat tetap berpedoman umum kepada IPSI, tapi kita juga akan mengembangkan pengembangan dengan pola regulasi aturan ala SH. Makanya ini wasit jurinya kita siapkan semua. Apa yang dipertandingkan kita sampaikan dalam diklat itu, termasuk pertandingan laga dan pertandingan seninya, karena pencak silat ada pertandingan laga dan seni. Seninya juga kita sudah punya jurus seni perseorangan SH. Kemudian juga ada jurus seni beregu SH. Itu yang akan kita pertandingkan di Satu Abad. Itu bulan Januari selesai, bulan Maret, bulan 4 lah, April, setiap cabang pengurus kabupaten di Indonesia maupun luar negeri akan mengadakan seleksi atlet di kabupatennya masing-masing. Tentunya ada kelas A, B, C, D, E, F, bukan kelas bebas. Kemudian untuk seninya ada beregu, ada tunggal. Itu yang kita, kalau jumlah pesertanya, ya itu seleksi masing-masing kelas. Kejuaraan di tingkat kabupaten cabang ini akan dipertandingkan naik ke tingkat provinsi. Jawa Timur karena 38 kabupaten terlalu banyak, kita pecah jadi 2, zona 1 dan zona 2, Jawa Timur Barat dan Jawa Timur Timur. Kita pertandingkan di situ juara tiap kabupaten. Setelah terpilih juara tingkat provinsi, 34 provinsi juga banyak, sehingga kita create lagi juara-juara provinsi itu kita pertandingkan di zona. Dari 34 provinsi kita kerucutkan jadi 19 zona. Oke, itu kejuaraan bulan zona ya sekitar bulan 5 sampai 6 2022, bulan 5 6 tahun 2022. Jawara zona
ini akan kita pertandingkan di Padepokan ini pada puncak acara kejuaraan internasional pencaksilat SHTRATI Cup kira-kira di akhir bulan Juli awal Agustus menjelang puncak 1 Abad SHTRATI. Demikian Pak. Tentunya kalau jumlahnya peserta kabupaten tentunya pesertanya kan tiap kecamatan, kelas A, B, C, D, E, F, G, bahkan kelas B. Semuanya harapannya ya masing-masing tingkatan itu semua kelas ada bagiannya. Jadi kalau mulai dari pertandingan diseleksi di tingkat cabang, provinsi, zona, divisi, yang berpaling gratis. Gitu Pak. Ya Pak, Bu, 19 zona itu maksudnya gimana? Hari dulu 19 zona. Zona. Jadi 34 provinsi kita berada. Kalau juara provinsi kita pertandingan langsung di sini terlalu banyak. Sehingga 34 provinsi itu kita kerucutkan lagi, kita bagi namanya kita zona. Zona 1 sampai zona 19. Zona 1 ini ada Jawa Timur bagian barat katakan. Zona 2 ada Jawa Timur bagian timur karena Jawa Timur banyak. Cuman saya ambil tidak per provinsi itu. Zona 6 ini terdiri dari Bali, NTT dan NTB. Nah, begitu. Ya, jadi bukan provinsi lagi kita, ya wilayah. Luas wilayah dan luas cabangnya. Karena kalau Jawa Timur hampir semua ada, makanya Jawa Timur 38 kabupaten kota kita bagi jadi 2, zona A, zona B. NTT, Bali, NTB mungkin tidak bisa disamakan dengan Jawa Timur, makanya mereka NTT, NTB, Bali kita jadikan 1, zona 6. Begitu. Yang jelas pertandingan pencaksilat internasional SH Cup 1 Abad ini berjenjang. Jenjangnya jelas. Tidak bisa seorang atlet langsung ikut final di sini. Meskipun dia juara Asian Games kan ada juara Asian Games dari sini. Harus mengikuti dari salah satu tingkat provinsi, tingkat zona, baru dia juara dari zona. Kita pertandingan di final di Padepokan ini menjadi 1 abad. Ada yang lain? Siap lumayan. Jadi gini Pak, itu kan kemarin yang sumber itu saya pernah mengalami sekali itu pas di sini, pas suruh waktu itu saya masih lulusan baru. Jadi saya nggak ngerti tentang masalah yang silakan. Jadi saya itu melihat sepanjang jalan itu banyak sekali loteng-loteng seperti itu, dan katanya kata mahasiswa itu nanti mereka akan bertemu begitu. Kalau misalnya bertemu nanti mereka akan ada penilaian begitu. Nah, apakah memang itu setiap periode ketika mau menjelang tahun baru Suro itu, apakah bagaimana itu Pak? Apakah ada perselisihan di antara keduanya atau memang mau ada kekuatan bagaimana gitu? Pertanyaan Terima kasih. Seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa pengesahan SHTRATI warga SHTRATI ini tidak boleh. Tapi yang disampaikan Bu Mayani sekaligus baru saja. Di Madiun ini kebetulan banyak sekali pendiri Madiun itu dimakan. Tidak hanya pendiri saja. Sehingga bulan Suro itu kan menurut orang Jawa, yang menurut orang Islam bulan yang baik, karena banyak kejadian zaman Nabi yang dulu terjadi pada sehingga kalau orang Jawa menyambut bulan Suro itu dengan segala tradisinya, termasuk sehingga di bulan Suro ini banyak berbondong-bondong warga SHTRATI untuk melakukan ziarah makam kepada pendiri-pendiri SHTRATI tentunya. Dan mungkin juga bergolong lain. Kalau ada informasi ketemu ada kekuatan, enggak. Saya rasa itu adalah sebuah persepsian. Ketika saya katakan SHTRATI keberagaman dan sebagainya, termasuk keberagaman terkait bagaimana kita bersinergi, berkomunikasi, berinteraksi dengan perguruan lain tentunya. Sama ketika di program baju biru dari Riau, kemudian Ival itu pakai dari Gorontalo pakai
jaket alma merah dan siapa? Dari dia pakai alma mater perguruan tingginya warna putih. Kan sama kita. Demikian juga sama sebetulnya. Cuma dari sisi mana mereka menerjemahkan. Nah inilah melalui teman-teman adik-adik mahasiswa termasuk Bumaya bisa menyampaikan pesan ini dari sisi akademis bahwa informasi itu tidak benar. Yang betul adalah memang banyak sesepuh pendiri perguruan pencaksilat ini berdiri di Madiun dan dimakamkan di Madiun, sehingga di bulan Suro mereka berbondong-bondong untuk melakukan ziarah makam. Cuman ya namanya sebuah organisasi yang besar pasti juga ada yang melintir atau yang apa, tapi yang jelas itu tidak. Dan makanya untuk menyikapi isu yang tidak benar, beberapa sudah tidak diadakan ziarah makam pada waktu Esatrate hampir setiap minggu dari luar pulau berbondong-bondong ke Padepokan ini, atau Padepokannya saya ziarah makam di Yang Harjo Utomo, masih Imam Yusuf Mas Tamadi dan lainnya yang saat ini kita nickname wisata religi. Sebuah perguruan pencaksilat kita punya agenda kegiatan wisata religi dan itu kebetulan di Madiun. Tinggal bagaimana masyarakat Madiun dan Kap Madiun tentunya bisa bersinergi sehingga bisa dijadikan sebagai tambahan pendapatan asli daerah. Harus saya sampaikan dari sisi nilai ekonomi berapa perputaran keuangan yang terada di Kabupaten Kota Madiun ketika ada ziarah. Sekarang ada orang yang bisa akan pernah dikabur. Mereka bawa orang ke sini untuk makan, untuk beli bunga, iya kan? Ini bagaimana kita awali dengan nickname-nya ziarah wisata religi Esatrate, proses awal tersebut kedepannya bagaimana tentunya tidak kalah dahsyat dengan wisata religi yang sudah ada di ini. Tugas adik-adik mahasiswa yang mempunyai pemikiran akademis bisa yang apa bagaimana. Akhirnya di samping satu lagi yang dikunjungi suatu saat saya usul ayo daring Pak. Oh daring dari pembuatan banyak. Dan di sini pun sebetulnya juga ada paguyuban seni reog namanya persis Krida Satria Dharma. Semua pelakunya, pemainnya, gendingnya, ini Pak, yang barong, jadenya semua warga. Ada yang lain? Harapan saya pertemuan kita hari ini sebagai ajang awal antara saya pribadi dan adik-adik juga ajang silaturahmi adik-adik yang mewakili perguruan tinggi yang masing-masing di Esatrate. Sampaikan inilah Esatrate. Seperti yang Bumaya kalau ada persepsi yang salah, tidak seperti itu. Ini lebih lengkapnya jadi bisa melihat website kami yang saya sampaikan tadi, Bumaya, atau boleh japri atau WA kepada saya atau di media online Esatrate. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman, habis ini kita akan ada refleksi ya. Jadi apa yang sudah dilakukan hari ini, teman-teman sudah silat. Kemudian kemarin kita sudah ada kebinekaan 12, kita sudah berkunjung ke Monumen Kresek dan Lebak Wilis. Hari ini kita refleksi mengenai kegiatan hari ini dan kemarin. Silakan yang mau mewakili. Mas Ariston. Jadilah orang-orang yang. Yuk, silakan merefleksi kegiatan dari yang kemarin di Monumen Kresek dan hari ini ketika kita berada di Esatrate. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Erson Saragi, saya berasal dari Provinsi Riau. Dari saya cukup singkat saja mengenai pendalaman materi yang disampaikan oleh Masnya, itu cukup memberikan wawasan bagi kami untuk mengetahui sejarah dan sebelum-sebelumnya tentang Esatrate di Indonesia.
Indonesia dan berbagai provinsi atau cabang-cabang kabupaten yang ada di Indonesia ini mungkin bisa jadi panduan juga bagi kami. Ada sedikit ilmu yang kami dapatkan untuk kami terapkan atau bisa untuk bergabung atau memberikan informasi kepada orang lainnya nanti mengenai karate yang begitu cukup banyak luas, tidak hanya di Indonesia saja maupun ada di luar negeri, yang mungkin bisa membuat suatu kolaborasi antar esa karate itu untuk bisa menciptakan suatu seperti pertemuan atau pertandingan atau tingkat seperti tingkat pertemuan lah yang nasional dan internasional gitu. Itu cukup membuat saya merasa cukup dapat sesuatu yang berbeda lah mengenai perguruan pembelaan diri yang ada di SMA. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan, bahkan di Oki Sumsel ya, itu kita juga bekerja sama dengan institut apa gitu, agama apa, Islam apa itu namanya. Jadi karena keterbatasan tempat kuliah yang masih berkembang, sehingga padepokan Yasatrate di sana itu setiap hari Minggu itu dijadikan sebagai salah tempat belajar dan belajar. Monggo. Baik, terima kasih. Satu lagi. Salah bener kok tuh. Nah, Mutia, boleh silakan Mbak Mutia. Jadi SMP itu lagi. Hari ini kami mendapat pengalaman baru tadi, dapat mengikuti langsung pembelajaran pencak silat, dan itu juga merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk dapat berdiskusi langsung mengenai untuk lebih memahami tentang perkembangan pencak silat di Indonesia, bahwa ternyata pencak silat itu bukan hanya sebatas bela diri, tetapi di dalamnya itu terdapat kebinekaan keagamaan yang ada di Indonesia, dan perkembangannya ini bukan hanya di dalam Nusantara ini saja, tapi dapat berkembang hingga ke luar negeri. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Mutia dan Mas Irista dan teman-teman. Sudah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Anam atas waktunya. Terima kasih semuanya. Anak-anak sudah senang sekali, sudah bisa berlatih dan mereka bisa memperkaya khasanah pengetahuan bagi teman-teman semuanya, dan harapannya dengan kita belajar pada hari ini bisa menambah rasa cinta dan wawasan kebangsaan bagi teman-teman, dan ke depan teman-teman bisa semakin melestarikan budaya, terutama bela diri. Cukup sekian dari kegiatan pada hari ini, dari kegiatan kebinekaan sampai akhirnya kepada refleksi. Kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak. Oh, iya.